Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Darmawan. Saya salah satu anggota dari kelompok 7 mata kuliah Hukum Adat. Di sini kami kelompok 7 mengangkat tema terkait keunikan dari tradisi perkawinan yang ada di Bali, di mana yang menjadi titik fokus pembahasan dari kelompok 7 ini yaitu terkait tradisi perkawinan nyeburin yang ada di Bali. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait tradisi dari perkawinan nyeburin ini, mari kita simak penjelasan teman-teman kelompok 7 berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Fatmal Olivah dengan NIM 19090039 dari kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian perkawinan secara umum. Perkawinan ialah suatu ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekeluargaan atau kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya bersifat intim. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satira Rifka Ajani dengan NIM 1902864 akan melanjutkan pembahasan mengenai perkawinan dalam masyarakat adat di Bali, dan dalam hal ini kelompok kami mengambil topik mengenai perkawinan nyeburin. Perkawinan nyeburin adalah nama jenis atau bentuk perkawinan menurut adat dan agama Hindu di Bali, di mana si wanita berstatus sebagai purusa yang ditetapkan sebagai sentana rajek dan si pria selaku perdana keluar dari rumpun keluarga asalnya dan melakukan mencebur atau masuk ke dalam lingkungan keluarga istrinya. Perkawinan nyeburin juga diartikan sebagai perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dalam mana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban atau swadarama orang tua serta leluhur secara skala atau alam nyata maupun niskala atau alam gaib. Perkenalkan, nama saya Agnia Sabila Kurniawan dengan NIM 1908010 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tata cara perkawinan. Perkawinan nyeburin bila dilakukan dengan cara meminang, maka perkawinan itu ditandai oleh adanya pihak yang meminang dan pihak yang dipinang. Perkawinan dengan cara inilah yang dianggap ideal oleh si masyarakat Bali. Karena apa? Karena tanda kerukunan atau hubungan baik dari kedua belah pihak. Keistimewaan perkawinan nyeburin menurut Kaler dalam Atmaja tahun 2001 yaitu perkawinan nyeburin merupakan hasil perundingan atau pendekatan orang tua pihak wanita atau yang berstatus sentana rajek dengan keluarga pihak si laki-laki. Kalau kesepakatan telah diperoleh, maka perkawinan akan dilangsungkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kemudian upacara perkawinan dilakukan di rumah pihak wanita
Dengan demikian, bukan si istri, melainkan si suamilah yang kawin keluar. Dan si istri merupakan kepala keluarga. Segala anak yang lahir merupakan keturunan warga si ibu atau merupakan pelanjutan keturunan ayah atau kakek dari pihak ibunya gitu. Terus suatu perkawinan untuk dapat disebut perkawinan nyeburin menurut Penetje dalam Astiti tahun 1998 haruslah mengikuti kaidah-kaidah. Nah, yang pertama, pihak wanita harus berstatus sentana rajeg, yang artinya wanita yang akan menikah harus ditetapkan sebagai penerus keturunan atau anak wanita selaku sentana yang biasanya berstatus tidak kuat, dan dengan melalui perkawinan nyeburin selaku rajegnya atau penguat dijadikan sentana yang kokoh status purusa dan disiarkan melalui rapat adat oleh prajuru adat. Yang kedua, perundingan untuk melakukan perkawinan nyeburin harus dimulai dari pihak orang tua calon istrinya yang akan dipurusakan dengan keluarga calon suami. Nah, yang ketiga, upacara perkawinan atau pesakapan yang paling pokok dan merupakan syarat sah perkawinan yaitu mabyakawon atau mabyakala harus dilakukan di rumah pihak si istrinya gitu. Yang keempat, pihak suami harus masuk ke keluarga pihak istri dan diterima sebagai anggota keluarga pihak istri. Ini artinya pihak suami keluar dari rumpun keluarga asalnya yang secara konkret ditunjukkan si suami dari semula sudah tinggal serumah pada rumah istrinya. Suami tidak lagi memuja atau menyungsung sanggah bapak asalnya, melainkan ia harus memuliakan sanggah pihak istri. Dan yang terakhir, suami berkedudukan sebagai santana nyeburin, yaitu mempunyai hak status sebagai perdana, dan ini ditunjukkan dengan adanya pihak istri yang mengantarkan sesajen pemelepahan atau jauman ke rumah pihak keluarga laki-laki sebagai upacara melepaskan ikatan si suami dari keluarga asalnya sebagai purusa. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Nurisani dengan NIM 1905074. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkawinan nyeburin beda wangsa. Perkawinan nyeburin dapat terjadi di antara pasangan yang wangsanya berbeda. Nah, apa sih wangsa itu? Wangsa di sini artinya adalah kasta. Dalam hubungan ini, walaupun peraturan, adat, dan agama tidak ada yang melarang pelaksanaannya, tetapi diperlukan pola penyelesaian sendiri, sebab selain menyangkut perubahan status yaitu si istri sebagai purusa dan si suami berstatus pradana, juga menyangkut pergaulan di masyarakat serta kedudukan anak keturunan mereka. Dalam pergaulan di masyarakat dikenal adanya istilah sor singgih dalam berbahasa terhadap wangsa-wangsa tertentu. Jadi, apabila perkawinan nyeburin dilakukan oleh seorang pria terhadap wanita yang wangsanya atau kastanya lebih dihormati, tentunya pria mendapatkan sebutan jero atau penghormatan bahasa dalam pergaulan di masyarakat. Demikian juga keturunan atau anak yang diperoleh dari perkawinan itu tetap mengikuti pola sistem patrilineal karena si ibu yang berstatus purusa, maka anak-anaknya juga mengikuti garis keturunan ibunya dan berhak menyandang nama atau gelar yang biasanya dipakai oleh orang sewangsa ibunya. Nah, secara simbolik ada perubahan status hukum terhadap suami, jadi wanita, dan istri menjadi pria dalam perkawinan nyeburin beda wangsa. Tetapi di mata hukum terhadap kedudukan mereka berdua seimbang seperti yang dinyatakan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Demikian juga ketentuan pasal 31 ayat 3 tetap terpenuhi, yaitu suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Mungkin cukup sekian dari saya.
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erli Apriliani dengan NIM 1906142. Saya merupakan bagian dari kelompok 7 Hukum Adat, yaitu yang berbicara mengenai perkawinan nyeburin. Nah teman-teman, kali ini Erli akan sedikit membahas mengenai proses pengesahan dari suatu perkawinan. Nah secara yuridis, menurut Undang-Undang Perkawinan, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yang tentunya menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan ini apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaannya masing-masing. Nah dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya kaitan yang sangat erat antara perkawinan dengan agama. Nah teman-teman, hal ini pula menunjukkan konsekuensi logis daripada diakuinya Pancasila sebagai dasar negara, sehingga hukum agama atau kepercayaan ini menempati posisi yang tentunya menentukan. Nah selain itu, ada menurut Titip ini menyatakan bahwa upacara perkawinan secara agama Hindu ini dapat dilaksanakan bila mana kedua mempelai pengantin ini telah beragama Hindu. Nah jika sebelumnya salah satu dari pengantin tersebut belum beragama Hindu, maka kepada yang bersangkutan ini harus diadakan atau harus mengikuti upacara Sudi Wadani. Nah adapun beberapa prosedur menurut Widho Dipuro ini tentang bagaimana caranya pengesahan dalam suatu perkawinan, yaitu yang pertama adalah rites des parate, yaitu di mana upacara ini merupakan berasal dari status, di mana upacara ini dilakukan di rumah mempelai wanita, baik dengan cara membayar jujur atau upacara pelepasan status hukum kekeluargaan. Nah, yang keduanya yaitu rites de marge. Nah, upacara ini merupakan perjalanan ke status yang baru melalui upacara penjamuan dengan membawa tipar bantal. Nah, serta yang terakhir ini adalah rites de agrogation, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru yang tentunya ini dilakukan di rumah mempelai pria, di mana acara ini biasanya diadakan dengan mengadakan upacara widhi widhama yang disaksikan oleh Ti Upasasti. Nah, berdasarkan hubungannya dengan administrasi, lantas bagaimana caranya pengesahan, yaitu apabila kita berbicara soal administrasi dinas pemerintahan ya, untuk memperoleh akta kawin, perpindahan domisili dan lain sebagainya, maka cara yang dilakukan untuk pengesahan perkawinan ini tentunya tercantum dalam pasal 10 PP nomor 9 tahun 1975 dapat dianggap sah ya apabila memang memenuhi pasal 10 tersebut. Nah, dengan demikianlah dapat dibuatnya suatu akta yang tentunya upacara-upacara di dalamnya pun tentu mengandung unsur-unsur dari agama. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Erli sampaikan mengenai pengesahan dari perkawinan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan Erli, dilanjutkan oleh rekan Erli. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di status, di mana upacara ini dilakukan di rumah mempelai wanita, baik dengan cara membayar jujur atau upacara pelepasan status hukum kekeluargaan. Nah, yang keduanya yaitu rites de marge. Nah, upacara ini merupakan perjalanan ke status yang baru melalui upacara penjamuan dengan membawa tipar bantal. Nah, serta yang terakhir ini adalah rites de agrogation, yaitu upacara penerimaan dalam status yang baru yang tentunya ini dilakukan di rumah mempelai pria, di mana acara ini biasanya diadakan dengan mengadakan upacara widhi widhama yang disaksikan oleh Ti Upasasti. Nah, berdasarkan hubungannya dengan administrasi, lantas bagaimana caranya pengesahan, yaitu apabila kita berbicara soal administrasi dinas pemerintahan ya, untuk memperoleh
akta kawin, perpindahan domisili dan lain sebagainya, maka cara yang dilakukan untuk pengesahan perkawinan ini tentunya tercantum dalam pasal 10 PP nomor 9 tahun 1975 dapat dianggap sah ya apabila memang memenuhi pasal 10 tersebut. Nah, dengan demikianlah dapat dibuatnya suatu akta yang tentunya upacara-upacara di dalamnya pun tentu mengandung unsur-unsur dari agama. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat Erli sampaikan mengenai pengesahan dari perkawinan. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan Erli, dilanjutkan oleh rekan Erli. Akhirul kalam, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banafsa Sata Solihat dengan NIM 1904469. Saya dari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi teman-teman, saya di sini akan melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan nyeburin menurut hukum adat Bali. Nah, apabila di sini kita berbicara mengenai pewarisan, kita harus mengetahui dulu bahwa kedudukan wanita Bali dalam keluarga dan pewarisan menurut sistem kekeluargaan patrilineal atau dalam hal ini itu disebut dengan kaupurusa, yang mana ini dianut oleh orang Hindu Bali, menyebabkan hanya keturunan kaupurusa saja yang dapat melanjutkan atau mengurus swadharma atau tanggung jawab keluarga yang berkaitan dengan keyakinan Hindu, umat Hindu, dan pelestarian alam yang berkaitan dengan keyakinan Hindu. Yang mana dengan demikian hanya keturunan kaupurusa saja yang memiliki hak atas harta warisan. Jadi ketika kita berbicara mengenai perkawinan nyeburin, bahwa anak perempuan ini dirubah statusnya dengan melakukan perkawinan nyeburin, di mana nanti setelah menikah laki-laki ini ikut masuk ke keluarga istrinya, sehingga kedudukannya bukan lagi sebagai purusa, melainkan istri di sini yang berkedudukan sebagai purusa, sedangkan suami berkedudukan sebagai pradana. Jadi dalam hal anak-anak yang lahir dari perkawinan nyeburin, ini akan masuk pada marga keluarga ibunya dan sebagai pelanjut keturunan ibunya dan leluhur dalam garis lurus ke atas dari ibunya. Oleh karena itu, ia sebagai waris ibunya. Hal itu disebabkan karena si ibu berkedudukan selaku purusa, sedangkan bapak ini berkedudukan sebagai pradana, sebagai yang tadi sudah dijelaskan. Nah, maka tidak ada hubungan kepurusaan dengan keluarga bapak. Maka anak ini akan mempunyai hak dan kewajiban terhadap ibu dan keluarga dalam garis lurus ke atas ibu. Apabila kita berbicara mengenai perceraian bagi umat Hindu Bali, dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum adat Bali, yang mana ini disaksikan oleh prajuru Banjar atau desa Pakraman dalam agama Hindu. Nah, akibat hukum yang muncul dari perkawinan nyeburin setelah perceraian ini yang mana pihak yang berstatus sebagai pradana kembali ke rumah asalnya dengan status mulih da'a atau mulih taruna, sehingga kembali melaksanakan swadharma dan swadikara di lingkungan keluarga asal. Nah, terus masing-masing pihak berhak atas pembagian harta guna kaya atau harta bersama dalam perkawinan dengan prinsip bagi rata. Selanjutnya, setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan pasidikaran anak tersebut dengan keluarga purusa. Nah, dan oleh karena itu, anak tersebut mendapat jaminan hidup dan jaminan dari pihak purusa. Nah, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terakhir, saya akan menyimpulkan terkait apa yang dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 7.
Nah, dapat disimpulkan bahwa sejatinya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan itu berpasang-pasangan untuk hidup bersama, saling melengkapi satu sama lain dengan tujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan abadi. Nah, di mana mereka nantinya akan diikat oleh suatu perkawinan. Nah, terkait perkawinan ini, di berbagai daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi titik fokus dari pembahasan kami yaitu tradisi yang ada di Bali, di mana masyarakat Bali ini menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang dimana sistem kekerabatan ini mempengaruhi dari tradisi perkawinan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait tradisi dari perkawinan nyeburin ini. Semoga memberikan gambaran serta manfaat pengetahuan kepada rekan-rekan semua, khususnya bagi kita kelompok 7. Nah, mungkin jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.